video orientasi lingkungan sekolah, seluruh peserta MPLS tahun 2021 bisa school touring walaupun secara virtual. Demikian anak-anak. Kemudian materi yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Ketua DPD Lemhanas RI Provinsi Jawa Tengah tentang cinta tanah air dan wawasan kebangsaan di masa pandemi yang akan disampaikan secara virtual. Kepada Profesor Dr. Insinyur Sri Puryono KSMP Simba, kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, para guru, kemudian juga karyawan-karyawati lingkup SMA Satrian Semarang, dan juga tidak lupa kepada anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, siswa baru SMA Kesatrian 1 Semarang. Pagi hari ini saya diberikan tugas oleh Pak Kepala Sekolah dan juga dari Yayasan, yaitu menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan. Dan tentunya ini hal yang sangat penting bagi kita sekalian, supaya apa yang menjadi cita-cita kita ini supaya teman-teman dan juga anak-anakku ke depan nantinya juga akan lebih tahu, lebih paham apa sih itu tentang wawasan kebangsaan. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, sebelumnya saya akan cerita bahwa saya ini bukan tiba-tiba menjadi profesor, tiba-tiba juga mempunyai jabatan sebagai sekda waktu itu, tapi saya juga penuh perjuangan. Jadi saya ini berasal dari desa, dan syukur alhamdulillah oleh Allah, saya diberikan kesempatan yang lebih, mungkin sama dengan adik-adik, waktu kira-kira tahun 75 yang lalu. Jadi tahun 75 saya kelas 1 SMA. Bisa dibayangkan, adik-adik mungkin belum ada yang lahir tahun 75 itu. Mungkin Pak Budiman pun juga belum lahir tahun 75. Oh sudah. Sudah. Jadi kelas 1 SD, Prof. Oh kelas 1 SD. Jadi anak-anakku, saya akan cerita dulu tentang diri saya supaya anak-anak juga punya gambaran. Saya itu berasal dari desa, yang desanya itu di Desa Gawan. Desa Gawan itu Kecamatan Tanon, pinggir Bengawan Solo. Jadi pinggir Bengawan Solo. Minta tolong ini Mas Laksono, Mas Iwan Laksono, Pak Iwan. Pak Iwan, sekretaris, sudah bergabung kah? Belum, nggih? Belum bergabung. Ini agak macet ini si share screen-nya saya ini. Tidak apa-apa, saya cerita saja. Jadi saya dilahirkan ini di Desa Gawan, Kecamatan Tanon. Mungkin di antara anak-anakku, mahasiswa baru maupun Pak Guru, adakah yang sama tanggal lahirnya dengan saya, yaitu tanggal 29 Februari tahun 1960. Ada yang tanggal 29 Februari lahirnya? Kalau ada yang lahirnya tanggal 29 Februari, bisa menghubungi nomor HP saya. HP saya itu 0821 3396 1088. Dengan menyertakan kartu identitas, nanti akan dapat bonus dari saya. Tanggal 29 Februari. Yaitu saya dilahirkan di Desa Gawan, Sragen, 29 Februari. Dan saya pendidikan saya SD-nya juga SD desa saya. Di SD Negeri Gawan, SD 1. SD Negeri 1, memang satu-satunya SD tempat saya waktu itu. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 1 Sragen,
SMA-nya SMA Negeri 1 Sragen. Kemudian saya mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surakarta, UNS, Universitas 11 Maret. Tapi waktu itu tidak diterima. Saya dicadangkan, yaitu cadangan nomor 3. Jadi dari sekian puluh waktu itu kalau nggak salah 90 orang yang diterima, saya di urutan 93, sehingga saya tidak diterima karena cadangan. Dan cadangan pun akhirnya yang mengundurkan diri itu hanya 2, sehingga saya itu termasuk yang belum beruntung. Jadi tidak jadi menjadi dokter. Kemudian saya mendaftar di Universitas Gadjah Mada. Pilihan pertama Fakultas Teknik, pilihan kedua adalah Fakultas Kehutanan UGM. Itu pun yang diterima juga di Fakultas Kehutanan. Jadi saya ini aslinya adalah orang hutan, sarjana kehutanan. Di tahun 1979. Kemudian 1979 saya kuliah, saya di kampus juga aktif kegiatan kampus. Saya di organisasi, saya ikut. Waktu itu saya mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian juga Mapala, kemudian kegiatan-kegiatan ekstra yang lain. Tahun 84 saya lulus, 18 saya sebagai insinyur kehutanan. Saya bertugas di Jambi yang pertama kali. Sampai dengan tahun 98. Setelah 98 saya pindah ke Jawa Tengah, di Kanwil Kehutanan Jawa Tengah. Kemudian tahun 2012, jadi 98 sampai 2012 saya di kehutanan. Selama 7 tahun saya sebagai Kepala Dinas Kehutanan. Kemudian oleh Pak Gubernur tahun 2012 saya dipindah menjadi asisten ekonomi dan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah mendampingi Pak Sekda dan Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya Pak Mardianto, Pak Bibit Waluyo, kemudian Sekdanya Pak Hadi Prabowo. Setelah Pak Hadi Prabowo pindah tahun 2013, saya ditugaskan sebagai Sekda sampai dengan tahun 2019 kemarin. Tahun 2019 saya berakhir di Sekda dan tahun 2019 saya dikukuhkan berikan anugerah bidang akademis sebagai guru besar di Universitas Diponegoro Semarang. Itu sejarah singkat saya. Jadi saya berjuang itu juga tidak ringan anak-anakku. Makanya ini nanti akan saya sampaikan apa itu wawasan kebangsaan, patriotisme dan juga nasionalisme. Saya dari kecil dididik oleh orang tua saya karena orang tua saya tentara, dididik dalam suasana kedisiplinan. Jadi yang perlu saya tanamkan kepada anak-anakku dari awal ini kan sekarang kan kalau sekolahan ini sudah kelas 10 nggih, Pak Budiman nggih. Ya, Prof, kelas 10. Kelas 10. Jadi adik-adikku yang sudah terbiasa disiplin, saya kira tidak kaget lagi. Saya adalah orangnya yang perfeksionis. Saya adalah orang yang disiplin. Jadi tadi saya itu jam 7:30 sudah buka itu di Zoom-nya Kesatrian 1, SMA Kesatrian ini. Saya ikuti tadi, wah luar biasa. Jadi saya kembali tadi, saya cerita diri saya supaya anak-anakku nanti punya gambaran. Saya itu sampai dengan sekolah SMA Negeri 1 Sragen, sudah di kota itu, saya itu masih gembala kambing. Jadi jangan dikira, wah ini Prof. Sri Puryono ini orang kota, sehingga gampang lah untuk memperoleh fasilitas, enggak. Saya dididik disiplin, jadi betul-betul waktu itu apa yang saya lakukan ini sudah dijami. Jam berapa bangun tidur, jam berapa saatnya main, jam berapa saatnya belajar, jam berapa saya membantu orang tua. Ini penting. Jadi bagi anak-anakku di kota, jangan punya anggapan, ya itu dulu, sekarang ya beda. Sekarang bisa saja. Mungkin Pak Budiman juga tidak segampang ini sebelum menjadi kepala sekolah ataupun menjadi pejabat di SMA Negeri 1, SMA Kesatrian 1. Beliau juga melalui tahapan-tahapan. Jadi sekarang kalau di kota ya kerjanya apa? Pagi yang bantu. Bapak Ibu orang tua, Papa Mama di kota. Apakah itu nyapu, ngepel, bersihin mobil, apakah itu menyiapkan makan, membantu orang tua, bagi adik-adikku yang putri, yang putra membantu
Orang tua misalnya yaitu tadi nyapu, ngepel, bersih-bersih. Kalau Sabtu Minggu dimanfaatkan betul dengan keluarga, tidak harus piknik. Apalagi situasi sekarang ini. Anak-anakku juga harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kata kunci pertama untuk sukses adalah disiplin, tertib, dan teratur. Ini ya tentunya diiringi ikhtiar dan doa. Kedepankan disiplin itu. Kalau tidak disiplin ini, mohon maaf, ini Pak Budiman dan Bapak Ibu tenaga pendidik, Pak Guru, kalau anak-anakku tidak disiplin, omong kosong. Itu bisa sukses berhasil. Bisa dilihat sejarahnya. Apa itu Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, itu mesti orang-orang yang disiplin lah yang berhasil di situ. Baik, anak-anakku, saya akan mulai dengan materi yang akan saya sajikan, yaitu mengenai materi ini akan saya bagi 10 item, karena waktunya tidak lama. Yang pertama adalah mengenai nasionalisme di era globalisasi. Yang kedua adalah semangat patriotisme di era globalisasi, pandemi COVID ini dan dampak dari globalisasi dan dampak pandemi itu sendiri. Terus bagaimana integritas semangat nasionalisme dalam menyikapi pandemi 19 ini, dan juga bagaimana fungsi Pancasila dalam hidup di era pandemi. Yang ketujuh adalah transformasi peran pemerintah dalam menghadapi pandemi. Nilai kebangsaan yang harus diimplementasikan, dan yang kesembilan adalah apa yang harus kita jaga di era pandemi COVID-19 seperti ini. Baik, yang pertama adalah nasionalisme era globalisasi. Nasionalisme ini dapat diartikan bahwa merupakan sebuah konsep mengenai jati diri kebangsaan yang berfungsi dalam penetapan identitas individu di antara masyarakat dunia. Nah ini. Jadi nasionalisme kita adalah orang yang berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kita orang Pancasilais, kita adalah punya pedoman Undang-Undang Dasar 45, kita di dalam kemajuannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan kita mempunyai negara kesatuan NKRI. Jadi kalau di bahasanya MPR DPR itu adalah 4 pilar kebangsaan. Kalau bagi kami alumni Lemhanas ini mengatakan adalah 4 komponen bangsa. Jadi komponen dasar kita itu yaitu di UUD 45, Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Makanya orang mempunyai slogan NKRI harga mati, harga mati. Artinya apa? Kalau bahasa Jawanya, kita orang Semarang, kita orang Jawa itu saya dumuk batuk, saya nyari bumi. Tidak boleh. Orang lain, bangsa lain, itu menjajah, okupasi, menjajah kita, negeri kita, sejengkal pun nggak boleh. Apalagi sampai berpulau-pulau, apalagi sampai beribu-ribu hektar. Kemudian globalisasi ini juga menimbulkan dorongan terhadap masyarakat kita untuk meniru, bahkan menjadikan contoh dalam menjalankan kehidupan. Jadi kalau globalisasi ini orang yang sudah sangat-sangat ada kebebasan. Anak-anak sekarang saja nonton bola kemarin baru saja, Copa Amerika dan juga Euro, itu tidak usah pergi kita ke Italia ataupun kita ke Brasil. Ya, hanya selisih berapa jam, 12 jam, 8 jam, dia bermain, kita bisa nonton. Saya kira anak-anak ini bisa menikmati hal itu. Tapi di lain pihak, kita sendiri juga harus bisa mempunyai filter. Kita harus bisa menyaring, baru di-sharing. Jangan semua, kalau ada WA yang sifatnya belum tentu kebenarannya, bahkan itu hoax, langsung di-sharing supaya seolah-olah menjadi pahlawan. Apalagi di era COVID sekarang ini. Orang mengatakan ini begini-begini. Itu, ingat berita terpagi ini tadi, Dr. Louis itu. Dr. Louis akhirnya ditangkap. Dia orang yang katanya dokter, tapi punya pemikiran yang justru membingungkan, bahkan menjerumuskan kepada umatnya. Kemudian apa permasalahan-permasalahan yang muncul akibat globalisasi ini juga nanti akan timbul adanya pandangan yang sempit tentang ras, suku, agama, dan budaya. Sesama agama sudah kamu kan hijau, aku kan biru, kamu kan kuning. Enggak, kita agama ya Quran hadis. Kemudian suku, ya kita bersuku-suku, kita Bhinneka Tunggal Ika. Ras juga demikian.
warna kulit, kamu kan orang putih, aku kan orang hitam coklat, enggak. Kita kan mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Rote. Ini kan berkali-kali Pak Presiden berkali menyampaikan seperti itu. Kita adalah satu. Atu itu satunya apa? Indonesia. Sumpah Pemuda tahun 2019-28 dia menyatakan seperti itu, kok sekarang mau membeda-bedakan, memecah-mecahkan. Bukan, itu adalah pikiran-pikiran yang aneh, pikiran yang dangkal, pikiran yang cetek. Untuk itu kepada adik-adikku, maka penting sekali kita ini meningkatkan rasa nasionalisme kepada generasi muda, dan tentunya ini jangan sampai terpengaruh dengan globalisasi negara lain, informasi dari negara lain yang itu tidak sesuai dengan budaya dan juga karakter bangsa kita, bangsa Indonesia. Lanjut. Yang kedua, semangat patriotisme di era globalisasi. Patriotisme itu apa? Patriotisme itu adalah sikap berani, rela berkorban dan pantang menyerah demi bangsa dan negaranya. Jadi di era globalisasi ini penting. Apakah ini sudah terpatri di dalam diri kita, patriotisme ini? Beranikah kita bersikap rela berkorban, pantang menyerah demi bangsa dan negaranya, dan untuk kemasyarakatan masyarakat banyak? Kemarin di Tasikmalaya, kemarin kejadian di Jakarta, coba polisi dipukuli. Itu apa itu? Patriotisme seperti apa? Berani kok berani melawan sama aparat petugas. Aparat bertugas dengan baik untuk menjaga keamanan, menuju kesejahteraan rakyat, malah dilawan. Coba. Hal seperti itu saya tidak berharap generasi muda kita, khususnya anak-anakku di SMA Kesatrian 1 ini. Dan alhamdulillah saya belum mendengar ada kegaduhan, ada kekisruhan di SMA Negeri Kesatrian 1 ini. Dan saya dulu lama di sekda, saya hampir 8 tahun. Saya amati pergeseran urusan dari SMA itu di urusannya kota menjadi urusannya provinsi. Saya pantau betul. Dan alhamdulillah Jawa Tengah ini kondusif, Jawa ini tenang. Ada percikan-percikan langsung bisa kita netralisir, kita berikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, mana nasionalisme, mana patriotismemu. Ini harus kita tunjukkan. Anak-anakku adalah sebagai contoh. Anak-anakku adalah orang terpilih yang masuk di SMA Kesatrian 1. Saya tahu SMA swasta Kesatrian 1 ini termasuk SMA yang unggul. Jadi tidak semua orang masuk. Saya kira Pak Budiman dan juga Pak Guru lain ini banyak yang tidak diberikan kesempatan, belum mendapatkan kesempatan masuk SMA Negeri 1, SMA Kesatrian 1. Makanya anak-anakku yang sudah diterima, tunjukkan anak-anakku semangatnya, tunjukkan prestasinya, tunjukkan nama baikmu untuk SMA Kesatrian 1, untuk Kota Semarang, dan untuk Jawa Tengah, dan lebih besar lagi adalah untuk Indonesia. Kemudian kepada anak-anakku, bagaimana anak-anakku bermasyarakat dan bagaimana anak-anakku bernegara. Jadi kehidupan kita ini sudah dipandu. Kita ini alhamdulillah punya ideologi yang namanya Pancasila. Yang 5 sila itu antara satu dengan sila yang lainnya. 5 sila itu adalah saling melengkapi, saling terkait. Makanya kenapa sila ketuhanan yang Maha Esa itu ditaruh nomor 1, itu adalah landasan pokok. Jadi kita adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang punya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Lanjut. Lanjut Mas, yang ketiga. Bagaimana dengan pandemi ini? Anak-anakku sekalian, pandemi COVID-19 ini kita diawali pada tahun 2019 yang lalu. Tepatnya tanggal 3 Maret. Waktu itu masih ada perbincangan, tidakkanlah COVID itu akan masuk ke Jawa Tengah yang dulu di Wuhan, kemudian berjangkit ke Asia. Akhirnya tanggal 3 Maret Presiden menyatakan bahwa COVID telah masuk di Indonesia. Dan dampaknya ini di berbagai segi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Aspek ekonomi, politik, sosial, kemudian budaya, ketahanan. Itu evaluasi sebutnya itu ada di situ, hankamnya ada di situ. Makanya kita harus hati-hati betul di dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Dampaknya di bidang politik kita bisa kita lihat, ini berbagai negara semakin terbuka, punya ide, gagasan. Bahkan orang menyatakan ini jangan-jangan adalah senjata biologis yang
diberikan ataupun dihembuskan oleh negara-negara kuat. Ya, itu urusan dari negara-negara itulah. Yang penting bagi kita, bagaimana menanggulangi COVID ini secara bersama-sama. Pandemi COVID ini jadikan itu adalah musuh kita bersama, sehingga di saat-saat sekarang ini, apalagi sekarang ada PPKM darurat, kita harus patuh dan taat. Kalau tidak boleh keluar, tidak boleh keluar. Terus bagaimana? Kalau tidak keluar, ya kita kegiatannya di rumah seperti sekarang ini, kita melalui daring. Dengan Zoom meeting kita bisa berkomunikasi, walaupun efektivitas dan efisiensinya, efektivitasnya utamanya mungkin masih belum maksimal, tapi apa boleh buat. Ini harus kita lakukan. Dan hal ini tidak boleh tidak, tentunya ini adalah menjadi tuntutan. Kita tidak boleh. Kita ini kalau ketinggalan IT ya sudah, akan kegilas oleh IT. Kemudian di sektor kesehatan, ini jelas pengaruhnya di dalam peradaban dan seiring sejalan dengan adanya revolusi seperti ini, maka timbullah gejolak baru dalam dunia kesehatan. Ini berita di pagi hari ini, itu yang vaksin gotong royong akhirnya ditunda. Itu juga kita berpikir kalau itu sampai itu dikomersialkan, bagaimana saudara-saudara kita yang kurang sejahtera atau tidak mampu. Akhirnya kan terjadi seleksi alam, hanya orang-orang yang mampu, orang yang berkecukupan yang bisa bertahan. Makanya sekarang kebijakan pemerintah itu ditunda. Dan ini saya kira ini hal yang sangat baik, dan pemerintah itu kan punya kewajiban. Fakir, miskin, dan anak terlantar ini adalah dijamin oleh negara. Menjadi tanggung jawab kita. Jadi ini bersama-sama mari kita bantu pemerintah dengan prokesnya. Jangan sampai anak-anakku prokes saja tidak tahu apa itu prokes, itu protokol kesehatan itu. Iya kan? Itu adalah cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, pakai masker, jangan berkerumun, jangan bepergian kalau tidak penting. Ini perlu dipahami. Jadi anak-anakku ya kondisi seperti ini kita harus kita sikapi. Kita harus bisa hidup di dalam keadaan kenormalan baru. Kita berdampingan, kita harus bersama-sama bagaimana mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dan alhamdulillah hasil PPKM darurat ini menunjukkan hal yang baik di Jawa Tengah. Hasil rapat kemarin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang pagi ini dirilis di dalam berita, itu sudah terjadi penurunan angka penderita dan kenaikan angka orang sembuh dan berkurangnya dampak COVID yang meninggal. Ini kan suatu prestasi. Walaupun belum banyak, tapi ini sudah ada tren untuk menurun. Mari kita dukung kebijakan pemerintah ini. Lanjut. Dampak pandemi COVID-19. COVID-19 ini di negeri kita, ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Bisa kita lihat. Lingkungan sekitar kita menjadi sehat karena penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berada di dalam rumah. Jadi ini ada risetnya mahasiswa Undip. Sekarang itu sudah banyak satwa, terutama burung, di kampus Tembalang itu sudah mulai berdatangan lagi. Karena apa? Kampusnya tidak sesibuk, seramai pada saat-saat biasa. Sekarang sudah mulai datang. Dan juga udara makin segar. Ini dampak positifnya. Orang terbiasa hidup sehat teratur. Cuci tangan, pakai masker, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian juga masyarakat mulai terbiasa menerapkan pola hidup sehat. Ini penting. Jadi anak-anakku, hal seperti ini, hal yang baik ini harus kita teruskan. Ini bagi anak-anakku yang beragama Islam atau Muslim, sehari paling tidak itu 5 kali itu berwudu untuk sholat wajib. Itu minimal. Belum lagi kalau sholat sunat yang lain. Bagi agama manapun itu namanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan kedamaian kasih sayang itu diciptakan dari awalnya adalah kita bersih. Baik bersih fisiknya, bersih jasmaninya maupun bersih hati, bersih rohani dan pikirannya. Kemudian yang ketiga adalah polusi udara di sekitar kota mengalami penurunan drastis. Karena orang tidak lagi berkendaraan pribadi ataupun tidak seramai dulu,
Dan tentunya ini juga sudah diberikan contoh oleh para pejabat kita. Mereka, beliau-beliaunya itu sudah ke kantor itu pada saat belum ada pandemi PPKM darurat ini sudah menggunakan kendaraan umum. Saya lihat Pak Wali Kota, Pak Mas Hendi sudah pakai kendaraan umum. Dan ini kalau kendaraan pribadi itu kan wong siji nggo mobil siji, orang dua nggo mobil siji. Kenapa? Nah, konsekuensinya kendaraan umum juga akan difasilitasi. Makanya Trans Semarang ini ya Transmart ini juga sudah diperbaiki, sudah ber-AC dan apa itu biayanya ongkosnya pun juga tidak mahal. Kemudian kualitas sosial manusia untuk saling membantu juga mulai tumbuh kembali. Kegotong royongannya tumbuh kembali. Yang dulu kita pada saat berjuang itu adalah satu tujuannya merdeka. Sekarang ya tujuannya bagaimana kita eksis, kita bisa menang melawan COVID-19 ini. Ini bersamaan ini. Makanya apa itu banyak kegiatan-kegiatan sosial di era PPKM darurat ini di suatu provinsi kabupaten itu sudah menyediakan makan siang. Silahkan makan siang gratis menghubungi ini. Nanti akan diantar, dicentelkan di pagar atau diantar di depan rumah. Ini kan nilai sosialnya itu luar biasa. Walaupun itu menurut kalau dinilai dari segi ekonomi palinglah 20 sampai 25 ribu. Tapi itu bagi orang-orang yang membutuhkan itu sangat berarti. Inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan, nilai kebersamaan, kemudian aspek sosialnya harus kita dorong betul. Kita bersama, kita sakit ibaratnya itu kita satu tubuh ini kalau kaki yang sakit semua merasakan. Itulah kita bangsa Indonesia. Itulah masyarakat Indonesia. Dampak negatifnya ini dari segi ekonomi. Saudara-saudara kita para pedagang kecil, PKL, wirausaha ini mengalami penurunan bahkan rugi. Tadi pagi saya habis olahraga pribadi mandiri dan tidak bergelombol. Saya sempat keliling yang dulu warung itu saya kunjungi dan ternyata ada 2-3 warung yang saya kunjungi dia tidak menyediakan kursi. Saya tanya, Bu, kursi ini ten pundi? Ini kursi ini kalau dilekke Pak, kersane sing do mundut dibeto wangsul mawon. Yang beli dibawa pulang aja. Jadi take away, tidak perlu makan di situ. Saya pancing-pancing, lho Bu, nek kula maem mriki kali ngadeg entuk mboten pikantuk Pak. Bapak ketah bungkus mawon diasta mundur. Ya saya beli. Saya bawa pulang. Sebenarnya saya menghindari betul untuk saat ini untuk beli. Tapi saya ingin mengetahui aja jajaki ya untuk tombol kecewa bagi yang ini yang jual dan juga bagi saya. Saya tadi beli, saya bungkus, saya bawa pulang. Ini harus dicontoh, adik-adik jangan nekat. Kemarin ada contoh itu pegawai dinas perhubungan, kalau tidak salah di DKI. Itu ketahuan, dia makan di tempat nongkrong langsung dipecat. Ya harus tegas. Dan bagi pedagang, bagi wirausaha, ya ini barangkali suasana ini namanya kan hilang timbul bergelombang. Kalanya naik, kalanya turun, kalanya ada di tengah. Nah, sekarang ini kita harus ngempet. Ibaratnya saya ini sebagai mantan sekretaris daerah provinsi, kemudian sekarang sebagai guru besar, ya fasilitas kan tidak seperti dulu sebagai sekda. Ya itu harus kita hadapi. Demikian juga adik-adik, orang tua adik-adik juga demikian. Orang tua adik-adik yang pedagang ataupun pegawai atau wirausaha pasti terasa. Kita harus memahami, jangan sampai dulu misalnya sebulan adik-adik dikasih uang untuk kegiatan, misalnya untuk beli buku, beli pulsa yang dulunya 50.000 sekarang 25.000, ya jangan nuntut mungkin isinya seperti ini. Ya harus 50 Pak, dulu kan 50, dulu 100 ya 100, enggak bisa. Kita juga harus ikut merasakan. Namanya seperti itu kan kita harus ikut merasakan. Empati kita, bukan hanya simpati tapi empati. Bagaimana kita kalau menjadi orang tua? Bagaimana kalau kita menjadi pedagang yang susah? Bagaimana menjadi wirausaha yang pendapatannya turun? Ini yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku, pada adik-adikku. Anda harus tahu dari awal bagaimana sebenarnya jati diri Anda itu seperti apa. Nilai nasionalisme seperti apa.
patriotismu seperti apa, wawasan kebangsaanmu seperti apa. Kemudian dampak yang kedua adalah mengenai ini, penerapan kebijakan pemerintah. Ini kadang-kadang tidak semua masyarakat ini belum bisa menerima. Ini tugasnya para aparat perangkat pemerintah. Itu harus memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang adanya pandemi ini, ada bantuan tunai sosial, ada bantuan langsung tunai, BLT dan lain sebagainya, dimanfaatkan. Namanya juga bantuan. Kalau bantuan itu kan ya artinya itu hanya membantu, tidak dipenuhi semua. Kalau kebutuhannya 1 juta ini dibantu 600 ya, yang 400 itulah barangkali yang harus kita penuhi dari diri kita sendiri, apakah dari tabungan, apakah dari usaha kita yang sekarang ini sedang sulit. Kemudian juga di bidang kesehatan ini para dokter, tenaga medis ini juga sulit sekali bertemu dengan keluarga. Apalagi sekarang ini di era pandemi COVID-19 ini, anak saya dokter, dia itu sangat-sangat rigid sekali. Dia berangkat, ya, pamit, pulang sore itu belum berani masuk rumah kalau dia belum bersih. Dan ini tenaga medis kita ini betul-betul berjuang kemanusiaan untuk rekan-rekan, saudara-saudara yang kena COVID-19. Dia tidak pandang bulu. Yang penting dia bisa membantu, luar biasa. Dan sudah banyak korban. Dokter sudah tidak kurang dari 550-an orang meninggal, belum lagi tenaga medis yang lain. Inilah adik-adikku, mari kita bantu kita sendiri, kita jaga tetangga kita bantu masyarakat kita bantu pemerintah, kita bantu negara. Jadi kalau kita sudah tertib terhadap dirinya sendiri dengan protokol kesehatan tadi, kita membantu kita sendiri, diri kita sendiri, membantu keluarga, membantu tetangga, membantu masyarakat, dan membantu negara dan pemerintah. Harus kita wujudkan. Jangan sampai lulu gue, individualistisnya keluar. Ini kan urusanku, bukan urusanmu. Yang penting aku bisa makan, aku bisa 3 kali makan dengan lauk yang cukup, sementara yang lain makan belum tentu 3 kali. Makan juga belum tentu bergizi. Yang lain di rumah sakit seperti itu. Tenaga-tenaga medis berjuang betul untuk membantu kepada rakyatnya. Kemudian juga ini, ya kemarin ada kejadian distribusi bantuan yang diselewengkan, ini saya kira tidak perlu terjadi. Itu adalah orang-orang yang menurut saya Pancasilaismenya perlu dipertanyakan dia. Ini orang Pancasilais atau enggak? Dia ngomongnya Pancasilais, tapi tahu-tahu dia korupsi. Korupsi yang dikorupsi apa? Bantuan sosial, kan kasihan. Bukan haknya. Oh, itu diselewengkan sampai seperti itu. Kalau menurut saya ini orang yang saya nilai kok betul-betul yang orang yang tidak berperi kemanusiaan seperti itu. Lanjut. Bagaimana integritas semangat nasionalisme dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini? Dari indeks integritas kebangsaan, Indonesia ini sebenarnya memiliki integritas kebangsaan yang bagus. Ini diawali karena sejarah kita, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang suka bergotong royong, kemudian kebersamaan dijamin. Dulu kalau kita di desa, saya orang desa, hidup di desa waktu itu, saya merasakan betul, namanya garap sawah, mindah rumah, itu tidak dibayar. Dia cukup dengan berkat. Berkat itu membawa bungkusan nasi yang isinya lauk apa kadarnya. Ala kadarnya, ya itu sayur nangka, ya sayur terong dengan tempe atau gereh bawa pulang udah cukup. Kalau sekarang kan harus pakai duit sehari 100-150. Nah, ini mulai bangkit lagi sekarang ini, nilai kebersamaan itu bisa berkembang lagi di negeri kita. Kemudian masyarakat juga melakukan langkah-langkah kemanusiaan demi kebaikan sesama. Ini dengan adanya pandemi ini luar biasa. Kami di grup keluarga alumni Gajah Mada itu setiap hari Jumat itu mengadakan kegiatan cantelan. Jadi cantelan itu dulu awalnya hanya dicantelkan di depan rumah salah satu anggota agama yang mengkoordinir, kemudian orang lewat ngambil 50, 60 bungkusan. Nah, sekarang ini sudah banyak, ada ratusan, sehingga perlu pakai kartu. Jadi sebelum hari Jumat kartu dibagikan, orang yang punya kartu itulah yang berhak ngambil. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain, namanya konsumsi gratis, banyak.
teman-teman kita dari organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan yang mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Artinya apa? Ini juga memberikan solusi, membantu pemerintah di dalam kesulitan apa yang dihadapi sekarang ini. Kemudian kebinekaan kita. Jadi nilai-nilai Pancasila ini harus wajib diamalkan bagi anak-anakku agama apapun. Saya menghimbau dengan sangat supaya ibadah itu kepada Tuhan itu harus dilakukan. Yang Muslim ya sholat 5 waktu, yang agama yang lain ya ke gereja, kemudian ke vihara, kemudian ke kelenteng, lakukan itu. Nah sekarang ini kebijakan dengan adanya kebijakan PPKM darurat ini tidak boleh kumpul. Ini sudah dilaksanakan. MUI sudah memberikan himbauan, Menteri Agama sudah memberikan himbauan. Suasana darurat itu Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwanya. Ya ikuti saja. Kita namanya makmum ya harus ikutilah imamnya seperti apa. Lanjut. Fungsi Pancasila. Ini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka wawasan kebangsaan Indonesia ini harus sejalan dengan kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini jelas. Jadi bisa saya sampaikan. Jadi sila-sila Pancasila itu merupakan kristalisasi budaya dari nenek moyang kita, founding fathers kita, pendahulu kita, merumuskan itu luar biasa. Makanya ini saya memberikan penekanan kepada adik-adik, segala bentuk penindasan ataupun penguasaan manusia terhadap yang lain, negara terhadap negara lain, bangsa dan bangsa lain, itu tidak benar. Itu tidak sesuai dengan ajaran Pancasila. Kita mempunyai Pancasila 5 sila itu sudah luar biasa. Kemudian di era pandemi ini juga tepatnya di era new normal itu memberikan parameter bagaimana sejauh mana masyarakat kita dalam menerapkan kehidupan bernegara dan berbangsa ini. Ini akan kelihatan. Jangan sampai sikap egois, sifat yang mementingkan diri pribadi, kelompok, golongan, jauhkan. Sekarang ini adalah kepentingan bersama untuk menuju bangsa dan negara ini betul-betul yang sembuh, yang sehat dari COVID, dan tujuannya adalah negara yang adil makmur, negara yang betul-betul sejahtera. Di era new normal ini juga Pancasila ini memiliki fungsi, yaitu kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi agama apapun, kita apabila menghadapi musibah, kita harus kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang beragama Islam, kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ke lain, tidak harus ke ke dukun, ke orang-orang ataupun yang bisa menyembuhkan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Yang kasarannya itu harus berbuat syirik sehingga tergolong orang yang musyrik. Jangan. Kita punya Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan, berdoa dan memohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian juga adanya gejolak masyarakat. Ini kalau kita orang yang punya idealisme Pancasila yang kuat, ini kita bisa batasi dan kita bisa lihat kehidupan kita di Jawa Tengah ini kondusif, dan alhamdulillah ini berkat kerja bareng kita, yaitu bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran perguruan tinggi, bagaimana peran para pebisnis, bagaimana peran itu masyarakat sendiri, dan bagaimana peran itu media massa. Itulah konsep pentahelik yang harus diterapkan. Jadi jangan dikira itu media massa tidak berperan. Punya peran. Dia memberitakan hal yang sifatnya konstruktif. Boleh ada kritik, tapi kritikan juga harus memberikan solusi. Jangan WTS, Waton Suloyo. Itu banyak itu, atau ditemukan orang-orang yang asal ngomong tapi tidak memberikan solusi, itu justru membuat keruh suasana. Tidak boleh. Anak-anakku, karena sekarang sudah menjadi siswa SMA Kesatiran 1, dan ini sudah kelas 10, ini sudah dewasa, rata-rata umurnya sudah 15 tahun, 16 tahun ke atas, menginjak dewasa, Anda harus bisa untuk memisahkan
mana nih yang benar, mana nih yang tidak. Jangan asal menerima kemudian diberikan, disosialisasikan kepada orang lain. Lanjut. Ini transformasi peran pemerintah di dalam menghadapi pandemi. Ini ada di sektor kesehatan. Sekarang ini berbagai inovasi sudah kita lalui, ada telemedicine, kemudian juga konsultasi dengan dokter juga sekarang ini dibuka seluas-luasnya konsultasi, dan juga sekarang ini namanya plasma plasma infus, kemudian untuk donor darah pun sekarang juga ada call center-nya, sehingga ini upaya-upaya yang sudah dilakukan teman-teman di Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan ini luar biasa. Sekarang ini saya kira tidak ada kesulitan untuk hal itu, dan saya minta betul masyarakat sabar dan tenang. Kemarin pada saat oksigen sedang terjadi persoalan, sekarang pemerintah sudah membentuk satgas hanya khusus mengurusi stok oksigen itu, distribusi dan stok oksigen. Ini kan luar biasa. Apa yang menjadi keluhan masyarakat, permasalahan masyarakat, pemerintah respon. Kemudian ada beberapa temuan yang saya kira ini menjadi hal yang baik buat kita, seperti tes genose yang sudah ditemukan di UGM, antigen, PCR, bahkan baru-baru ini walaupun belum diuji secara klinis di Banjarnegara karena kesulitan oksigen, dia itu menggunakan aerator itu akuarium. Nah, ini juga untuk membantu, karena hal yang sifatnya darurat itu bisa kita lakukan, yang penting itu juga tidak membahayakan dan itu halal dari segi agama. Di sektor pariwisata juga begitu. Pariwisata sekarang juga sudah berbagai upaya sudah dilakukan dengan Menteri baru ini, Pak Sandiaga Uno luar biasa, beliau ekspansivitasnya, dan ini melakukan pembenahan dan juga sudah sangat strict sekali. Syaratnya sangat-sangat ketat untuk masuk wisata, seperti kita ke Borobudur, kita ke Prambanan, kita objek-objek wisata, ya selama PPKM darurat ini ditutup, tidak ada kegiatan. Ini kan langkah-langkah yang semua pihak harus memahami hal itu. Nanti kalau sudah suasana normal, monggo silakan dibuka kembali. Kemudian juga mengenai kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Ini juga memberikan dampak yang luar biasa, dan ini tentunya akan menambah kegairahan berwisata nanti kalau sudah selesai pada saat PPKM darurat ini. Lanjut. Di sektor pertanian juga demikian. Ini sektor pertanian ini sektor yang sangat penting, sektor kunci untuk mendengkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini kalau tidak ada kenaikan, ini ramalan dari pemerintah ya. Dari perakiraan ini sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2, kuartal 3 ini akan tumbuh positif. Nah, ini karena ada pandemi yang meningkat, ada PPKM darurat, ini tentunya terjadi stagnasi bahkan mungkin turun. Kemudian juga cadangan pangan, ini penting. Makanya negeri kita ini ada di situ dikembangkan food estate di Sumatera maupun Kalimantan. Ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan stok pangan Indonesia. Jangan sampai kita ini banyak beras tapi impor beras. Kita banyak daging justru mendatangkan daging. Enggak, kasihan petani kita. Petani kita sudah bersusah payah, begitu panen raya, ada impor. Nah, ini kebijakan pemerintah, saya kira ini sekarang ini sudah diambil kebijakan, tidak lagi melakukan impor pada saat kita panen raya atau stok kita sudah cukup. Kemudian food estate ini adalah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah, added value di produk pertanian. Saya kira ini betul, karena ini nanti akan menyerap tenaga kerja dan juga menurunkan ketergantungan kita terhadap impor dan membuka potensi ekspor kita ke negara lain. Lanjut. Sektor lainnya, ini Menristek juga begitu. Ini sebagai leading sektor dalam melakukan riset dan inovasi. Ini juga sudah dilakukan, utamanya di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes, PDTT, ini menggerakkan ekonomi dan juga mengurangi tingkat kemiskinan dengan adanya pemerataan penyebaran penduduk. Program inilah nanti ada transfer teknologi kepada masyarakat perdesaan, dan alhamdulillah
Saya kira khusus di Jawa Tengah ini, para petani kita ini sudah melek IT. Dia sudah melalui pemasaran dengan media sosial, melalui IT, dia tidak lagi berbondong-bondong, bertruk-truk membawa barang itu ke suatu tempat, tapi dia cukup memberikan speknya seperti ini, saya taruhkan ini dengan kualitas ini, harga ini, jadi sudah. Nanti dia akan bertransaksi melalui elektronika. Kemudian juga di sektor UMKM, pemerintah juga mendorong betul dan juga memberikan subsidi kepada pelaku UMKM ini, dan tentunya ini juga akan membantu pemerintah. Dan sudah sampai dengan saat ini Kemenristek ini sudah terdapat 1.307 usaha rintisan di startup yang dibangun oleh pengembangan desa berinovasi. Untuk itu transformasi ini harus kita lakukan, tidak berhenti. Intinya kita harus berinovasi, harus berkreasi. Anak-anakku juga bisa. Anak-anakku bisa membuat inovasi dan kreasi di saat kita sekarang ini sedang belajar dari rumah. Ini bukan hanya waktunya untuk main HP yang tidak penting. Cobalah berinovasi, berkreasi, bagaimana bisa menghasilkan produk yang itu syukur-syukur bisa laku jual. Paling tidak itu bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan kita. Lanjut. Nilai kebangsaan yang harus diimplementasikan. Jadi pola pikir masyarakat ini hal yang penting, dan ini bisa dilihat di era globalisasi ini, dan beberapa contoh real yang bisa kita lihat, ini bagaimana rela berkorban, bermusyawarah, patriotis, optimis, dan juga nasionalis. Jadi kita ini kan memang lahirkan di negeri Indonesia. Ini adalah negeri yang dengan semangat gotong royong, penuh musyawarah dan mufakat, kemudian juga rela berkorban dalam rangka utuhnya NKRI, Persatuan Indonesia, dan juga kita berupaya untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya secara proporsional. Lanjut. Apa yang harus kita jaga di era pandemi COVID ini? Yaitu sikap nasionalisme. Ini kepada anak-anakku sebagai generasi muda, generasi mendatang, saya berharap betul ini harus ada di dalam jiwa, di dalam dadamu. Kemudian juga patriotismenya ditanamkan kepada dirimu, bahwa aku ini adalah orang yang punya semangat, aku adalah orang pejuang. Pejuang di era sekarang itu adalah bagaimana mengisi kemerdekaan, mengisi pembangunan kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau di zaman penjajahan dulu, zaman perang dulu, kita berperang melawan penjajah. Sekarang apa? Kita tingkatkan persatuan dan kesatuan. Bagaimana rasa humanisme kita? Jangan sampai ada kasus-kasus, misalnya seperti kemarin, ada kejadian seorang PKL yang nekat, terus ada aparat isi semprot pakai banwir, itu jangan terjadi. Adakan pendekatan secara humanisme dengan baik-baik, Pak. Nikian tenarangan ngeten Pak tutup bilang, kan pertanyaan dia. Nah, pripun mengke Pak leh mangan kula pripun? Nah, nanti dia berikan solusi oleh masyarakat, oleh pemerintah. Kemudian percayakan semua ini kepada pemerintah, karena pemerintah ini intinya adalah bagaimana menciptakan masyarakat adil, makmur, sejahtera secara merata. Ini sebagai tujuan dan cita-cita kita, negeri kita Indonesia ini. Kemudian juga nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan. Justru di era sekarang ini adalah momen yang penting. Kita tunjukkan bagaimana kita bisa menerapkan, menghayati, mengamalkan Pancasila itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian adanya toleransi antar umat beragama. Di kemarin juga dari tokoh-tokoh agama sudah sepakat bahwa kegiatan keagamaan yang sifatnya kerumunan sampai dengan tanggal 20, sementara ini PPKM dapat kita tiadakan. Lanjut. Ini dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, ada ditarik kesimpulan sebenarnya sikap nasionalisme sebagai suatu penilaian atau evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nasionalisme itu tanggung jawab kita. Kita dilahirkan di Indonesia, ya nasionalisme Indonesia.
Kemudian implementasi dari nasionalisme ini diwujudkan melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme, yaitu cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan untuk menegakkan hukum, menjunjung tinggi keadilan sosial, memanfaatkan sumber daya sekaligus berorientasi pada masa depan. Artinya ini ada keberlanjutan. Jadi sustainabilitasnya itu harus kita perhatikan. Jangan sampai sumber daya ini kita habiskan sekarang, untuk berikutnya itu urusan nanti lah. Bahkan sebagai orang ekolog, saya sebagai guru besar ekologi, bahwa apa yang kita manfaatkan sekarang ini adalah untuk memenuhi sekarang, kebutuhan sekarang, dan menjamin pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Itu namanya konsep-konsep keberlanjutan seperti itu. Kemudian berprestasi, mandiri, bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain, dan terlibat dalam kerjasama internasional. Ini penting. Kemudian nasionalisme yang ideal seperti ini akan mengantarkan warga negara kita ini sebagai orang-orang yang mempunyai kualitas psikologis yang tinggi. Jadi orang-orang yang berkualitas inilah nantinya yang akan memimpin negeri kita ini, itu dari aspek akademis, kemudian juga dari segi manajemen psikologinya itu secara fisikal, intelektual, emosional, spiritual, dan kualitinya. Manajemen itu harus kita penuhi. Kalau itu ada di kita masing-masing, saya kira anak-anakku, Anda akan menjadi bintang. Rising star ke depan adalah ada di pundak anak-anakku sekalian di SMA Kesatiran 1 Semarang. Saya kira itu, mungkin saya agak panjang ini, hampir 1 jam saya bicara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, dan mohon maaf atas kekurangan apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebangsaan, dan juga Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih, Pak Budiman dan juga anak-anakku. Selamat melanjutkan program MPLS ini, dan saya siap nanti kalau anak-anakku dan juga Pak Guru untuk berbincang-bincang. Nomor HP saya ulangi lagi, 0821 malah lali aku, 3396 1088. Bentar ya, Pak. 0821 3396 1088 ya, Pak ya. Terima kasih, Prof. Makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Merdeka. Merdeka, Prof. Monggo dilanjut, Mbak. Terima kasih Bapak atas pemberian materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat buat seluruh peserta MPLS tahun 2021.